Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan ceritakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembinaan minat baca, storytelling. Oke, baiklah, dongeng segera kita mulai. Pada zaman dahulu, seorang ratu yang melahirkan seorang putri cantik dengan pipi merah, kulit putih, dan rambutnya hitam lebat. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak menemani lebih lama di dunia. Sang ratu meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik, namanya Ratu Elvira, tetapi sifatnya penuh iri dan dengki, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca bengala, siapa wanita yang tercantik di dunia ini?" Oh, Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia ini," jawab cermin itu. Tetapi Putri Salju semakin hari semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari, sang ratu lagi-lagi bertanya kepada cermin ajaibnya, "Cermin kaca bengala, siapa wanita yang tercantik di dunia ini?" Kali ini cermin ajaib memberi jawaban lain. Oh, Ratu, Putri Salju lah wanita yang paling cantik di dunia ini. Seketika itu wajah ratu menjadi cemberut, pucat dan marah. Sejak peristiwa itu, ratu sangat membenci Putri Salju. Sedangkan Putri Salju semakin hari semakin cantik. Dengan rasa marah, sang ratu memanggil seorang pemburu. "Bawalah Putri Salju ke hutan," perintahnya. "Bunuh dia dan bawa jantungnya kepadaku." Pemburu itu membawa Putri Salju ke hutan, tetapi ia tidak sampai latih untuk membunuhnya. "Larilah dan jangan kembali," bisik si pemburu itu kepada Putri Salju. "Oh, terima kasih Pak Tua, aku tidak akan melupakan budi baikmu," ujar Putri Salju. Putri Salju tak tahu jalan dan sangat takut. "Oh, kemana aku harus pergi?" tangisnya. Ia terus berjalan seorang diri. Hutan yang lebat membuatnya merasa takut. Akhirnya melihat sebuah pondok di tempat terbuka. Ia menghampiri pondok itu dan mengintip di dalam. Ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kurcaci kecil dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Tidak ada orang karena di luar dingin sekali. Maka Putri Salju masuk ke pondok itu, lalu berbaring di salah satu ranjang karena kecapean. Akhirnya ia tertidur. Putri Salju segera tidur pulas. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambak sepanjang hari. Ke-7 kurcaci itu adalah Dog, kurcaci yang paling tua dan bijaksana di antara teman-temannya. Dia adalah pemimpin dari kurcaci ini. Ciri yang paling mudah terlihat adalah kacamata dan janggutnya yang tebal dan panjang. Dopai, walau diberi nama panggilannya Dopai oleh kurcaci lainnya, namun tidak berarti dia bodoh. Kurcaci ini memiliki sifat lugu dan kekanakan, tidak pernah berbicara. Sleepy, kurcaci yang suka tidur, namun walau demikian ia seorang kurcaci pekerja yang rajin. Grumpy, kurcaci permarah, dia selalu mengerutu, namun demikian hatinya baik. Snazzy, kurcaci yang memiliki kebiasaan bersih dalam situasi tertentu. Happy,
kurcaci yang selalu gembira. Baspol, kurcaci pemalu ketika dia selalu memiliki jenggotnya sambil tersenyum malu. Walau pemalu, tapi Baspol adalah kurcaci pemberani. Pada saat mereka pulang dan menyalakan 7 lilin. "Astaga, ada orang di sini," seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena seruan itu akhirnya Putri Salju terbangun dari tidurnya. Dan ketujuh kurcaci ini segera datang mengerumuninya. "Cantik sekali gadis ini," kata mereka. Lalu Putri Salju bercerita tentang ibunya, ratu yang jahat. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih sehingga ia mulai menangis. "Cup, cup, 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 cup," kata si kurcaci yang baik itu. "Tinggallah bersama kami. Di sini engkau aman dari wanita jahat itu." Putri Salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Di istana, lagi-lagi ratu berdiri di depan ajaibnya. Ia tidak tahu kalau si pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkannya itu adalah jantung binatang buruan, bukan jantung Putri Salju. Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, ratu tersenyum dan berkata, "Cermin kaca Benggala, siapa wanita yang tercantik di dunia ini?" Tak terduga, cermin ajaib itu menjawab, Oh, Ratu, Putri Salju lah wanita yang tercantik di dunia ini." "Hah? Apa? Bukannya Putri Salju sudah mati dibunuh oleh pemburu itu?" Sang ratu balik bertanya pada cermin ajaib itu. "Belum, Ratu. Putri Salju belum mati. Si pemburu itu tidak jadi membunuh Putri Salju. Jantung yang dibawa si pemburu adalah jantung binatang buruan." "Lalu di mana Putri Salju sekarang berada?" sahut sang ratu. "Di daerah di tengah rimba, tempat kediaman 7 kurcaci. Di sanalah Putri Salju." Keesokan harinya, ke-7 kurcaci berangkat ke tambang tempat mereka bekerja. Putri Salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabotan rumah tangga. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Dialah sang ratu yang menyamar sebagai wanita tua penjual keliling. "Lihatlah barang-barang bagus ini," nah, katanya sambil tertawa kecil. Putri Salju terpesona dengan barang-barang yang dibawa oleh si wanita tua itu. "Cobalah yang ini. Pita ini sangat cocok kamu pakai dan serasi dengan baju yang kamu pakai." Karena terpesona, Putri Salju membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita mara jambu di lehernya. Cobakan. Tiba-tiba wanita itu mengetakkan ikatannya. Putri Salju tercekik dan jatuh ke tanah. Para kurcaci menemukan Putri Salju tergeletak hampir mati. Mereka melepaskan pitanya dan gadis itu bisa bernapas lagi. Esok paginya ia sudah sehat kembali. "Penjajah itu si ratu jahat," kata kurcaci. Dan sebelum para kurcaci berangkat kerja, mereka berpesan agar jangan membukakan pintu bagi orang yang tidak dikenal. Sementara itu, lagi-lagi cermin ajaib memberitahu ratu bahwa Putri Salju belum mati. Ketika ratu mengetahui dari cermin ajaib bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak. Ia bertekad untuk membunuh Putri Salju. Keesokan harinya, ratu menyamar lagi dan kali ini ia membawa sekeranjang buah apel yang beracun. Ia mengetuk pondok kurcaci. "Pintunya tidak usah dibuka, anak manis," katanya licik. "Tetapi cobalah apel yang matang ini, rasanya sangat segar dan nikmat sekali." Putri Salju tidak curiga pada apel merah random itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya seberapa saat setelah itu menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu jatuh tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergolek di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkannya sia-sia saja. Ia tergeletak, diam dan dingin. "Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia," ratap mereka sedih. Sementara itu, jauh di istana, ratu berdiri penuh keangkuhan.
Dan di depan cerminnya, cermin kaca Benggala, siapa wanita yang tercantik di dunia ini? Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia ini, jawab cermin ajaib. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan putri salju. Pipinya masih merah, kulitnya seputih salju, dan rambutnya sehitam kayu eboni. Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti dari kaca, dan dengan penuh kehati-hatian mereka membaringkan putri salju di dalam. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Siang malam para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat putri salju, ia jatuh cinta. Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang ke istanaku, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana. Para kurcaci akhirnya semua setuju. Dalam perjalanan menuruni gunung, pada suatu saat, jika salah seorang pelayan usung peti tersandung, tiba-tiba dari mulut putri salju keluar secuil apel selama ini tersungkut di dalam kerongkongannya. Putri salju membuka matanya, memandang pangeran. Sang pangeran itu saja gembira, bukan kepala. Dengan mata yang berbinar-binar, ia berkata, "Aku cinta padamu. Maukah kau menjadi istriku?" Putri salju mengangguk bahagia. Mereka melambai-lambaikan ketika melihat gadis cantik itu berangkat dengan pangeran. Putri salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup berbahagia dengan hari tua. Sementara itu Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri. Ketika hendak pergi membunuh putri salju, Ratu Elvira jatuh ke jurang yang dalam bersama dengan kereta kuda. Oke, baiklah. Terima kasih dalam video kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.